صل على محمد وآل محمد. اللهم وفر حظي فيه من النوافل وأكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله إلحاح الملحين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang ke-28 ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kesempatan untuk menyempurnakan ibadah selain dari apa yang telah wajib bagi kita untuk kita lakukan, kita sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah, dengan sholat-sholat sunnah. Sebagai sebuah kesempurnaan bagi seorang mukmin untuk menaiki tangga-tangga kesempurnaan setelah dia menyempurnakan kewajiban dari apa yang memang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Misalnya salat wajib 5 kali sehari dalam semalam, maka dia harus menaiki tangga kesempurnaan berikutnya, yaitu menambah dengan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah harian misalnya yang berjumlah 34 rakaat yang dilakukan pada sebelum melakukan sholat wajib duhur, asar, begitu juga yang telah atau setelah sholat maghrib dan sholat isya, serta sholat malam atau sholat tahajud dan sholat sebelum sholat subuh. Itu semua adalah sholat-sholat sunnah yang dianjurkan bagi kita dalam sehari semalam, yang jumlahnya 34 rakaat adalah 2 kali lipat dari jumlah rakaat sholat wajib, yaitu 17. Kita memohon kepada Allah di bulan ini, di bulan suci Ramadan, untuk diberi kesempatan melaksanakan sholat-sholat sunnah ini. Dan tentu harapannya adalah sebagai bentuk pembiasaan kepada kita, sehingga di luar bulan suci Ramadan kita akan mampu untuk melanjutkan kebiasaan baik ini. Bayangkan kalau 1 bulan penuh kita sudah berhasil, maka tentu untuk melanjutkannya adalah sesuatu yang mudah. Tidak lagi sulit bagi kita untuk kemudian melanjutkan kebiasaan itu. Karena kita sebagai manusia memang biasa melakukan hal-hal yang sudah terbiasa kita lakukan. Kita biasa untuk kemudian melanjutkan sesuatu yang sudah sering dan secara kontinu kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Di samping tentu diharapkan dengan melaksanakannya di bulan suci Ramadan, kita akan merasakan nikmatnya ibadah, manisnya ketaatan, manisnya melakukan amalan sunnah, yang pasti kemudian kita akan terdorong terus untuk melakukannya di bulan-bulan berikutnya. Yang kedua, kita memohon kepada Allah di bulan ini, pada hari seperti ini, wa akrimni fihi bi ihdharil masail. Ya Allah, muliakanlah aku di bulan ini dengan memahami setiap masalah. Mungkin maksudnya adalah memahami bagian daripada ilmu kita,
banyak ilmu yang harus kita pelajari, khususnya yang berhubungan dengan akidah, dengan syariah, dan dengan akhlak, 3 pilar daripada agama kita. Maka kita mohon agar Allah memberi kita kemuliaan, termasuk orang yang memahami berbagai masalah-masalah ini, berbagai poin-poin penting yang ada dalam akidah, yang ada dalam syariah, fikih, dan juga yang ada di dalam akhlak. Yang ketiga, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita didekatkan dengan berbagai perantara yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qarrib fihi wasilati ilaika min bainil wasail. Ya Allah, dekatkanlah di bulan ini perantaraku menuju keharibaanmu. Kita tahu bahwa menuju Allah sebagai hamba yang lemah, sebagai hamba yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan serta kegelinciran, perlu kepada wasilah, perlu kepada perantara yang akan menghantarkan diri kita kepada Tuhan, yang akan membawa kita kepada Allah, yang akan menuntun tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam adalah menjadi wasilah-wasilah kita, menjadi perantara-perantara kita yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Begitu juga berbagai amal kebaikan adalah bisa menjadi perantara kita menuju Allah, dan kita mohon kepada Allah, Allah semakin mendekatkan kita kepada dirinya. Di ujung doa ini kita memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya man la yashghaluhu ilhahul mulhin. Wahai Tuhan, wahai Zat yang tak disibukkan oleh rintihan para perintih, yang tidak mungkin kemudian dia tidak lagi mendengar rintihan para perintih, yang tak mungkin kemudian karena banyaknya para perintih kemudian dia tidak lagi mendengarkan rintihan-rintihan hambanya. Berharap Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar setiap doa dan rintihan kita, selalu membuka pintunya untuk mendengarkan segala permohonan kita, serta mengabulkan segala permohonan dan doa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.